Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan warta yang semoga berguna bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kebaktian Umum 1 Minggu 19 Juli 2026 dengan tema penyertaan Tuhan di tengah pergumulan dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus dari GKI Karbela. Persidangan Majelis Jemaat GKI Karbela diadakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 jam 12.30 hari ini. Mohon dukungan dan doa jemaat supaya terlaksana persidangan di hari ini. Pemahaman Alkitab GKI Karbela diadakan pada hari Selasa 21 Juli 2026 jam 7 malam dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus dengan tema Perjalanan Paulus yang ketiga. Kami juga menginformasikan akan diadakan kembali yaitu senam Tai Chi GKI Karbela yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 jam 7 pagi, kumpul di gereja jam 6.30. Tempat di halaman gedung gereja. Diharapkan Bapak Ibu sebelum mengikuti senam Tai Chi ini 1 jam sebelumnya sarapan dahulu, atau juga bisa membawa minuman dan sarapan pribadi. Persekutuan Senior atau Lanjut Usia GKI Karbela diadakan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 jam 2 siang dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus dengan tema Lanjut Umur adalah Pilihan Hidup. Pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 di GKI Karbela jam 10 pagi akan diadakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan antara Andre Irwadi dari anggota Jemaat GKI Karbela dengan Karissa Amanda Putri, anggota Jemaat GKI Karbela yang akan dilayani oleh Pendeta Martinus Stepanus. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara kami yaitu Saudara Kang Hintono. Tuhan memberkati dan menyertai. Diinformasikan juga bahwa dalam rangka HUT GKI yang ke-76 nanti akan ada persembahan pujian dari guru-guru SDK 9 Halimun. Ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dulu sejenak. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari PKJ 7 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukan namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan,
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema penyertaan Tuhan di tengah pergumulan. Firman Tuhan yang mendasari tema kita diambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita sambut dengan PKJ 242. Segala pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur karena anugerah di dalam kehidupan kami dan keselamatanmu bagi kami telah memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir dan menolong kami yang lemah ini. Kami sebagai makhluk yang lemah, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami belum sepenuhnya mengasihi dan peduli kepada sesama. Ampunilah kami ya Tuhan akan
segala dosa kami ini. Kiranya anugerah-Mu menyertai kami, sehingga kami dipulihkan dan dimampukan untuk menyatakan kasih-Mu dengan segenap hati. Dengarkanlah kiranya doa pengakuan dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami dan Sang Sumber kehidupan kami. Amin. Mari kita sambut dengan NKB 10. Mari kita menerima berita anugerah. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang terdapat dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu.
5. Umat terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan kesaksian pujian dari guru-guru PPK Penabur Kompleks Setiabudi. Silakan. Tim multimedia tolong di play videonya ya nanti. Shalom Bapak Ibu semua. Iya, puji Tuhan, kami SDK 9 Penabur boleh beribadah bersama Bapak Ibu, dan kami juga berterima kasih untuk Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan semua orang yang sudah mengizinkan kami untuk dapat bersama-sama beribadah dan mengisi pujian pada hari ini. Hari ini kami merayakan ulang tahun Penabur yang ke-76 dengan tema Berani Berubah, Melangkah Bersama, Berkarya Nyata. Oleh karena itu, sekolah bersama gereja berkomitmen bersama-sama membentuk karakter anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi dan berkarakter positif bersama teman-temannya semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas persembahan pujian yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan guru SDK 9 Penabur Halimun atau Kompleks Setiabudi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karya dan pelayanan rekan-rekan guru sekalian. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami dan menuntun langkah kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu, untuk kami dapat merefleksikan kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan di dalam kasih-Mu. Biarlah Bapa, di dalam keheningan hati kami, di dalam kerinduan hati kami untuk berjumpa dengan Engkau, firman-Mu menyapa setiap kami. Firman-Mu memberi kekuatan dan menolong di dalam kelemahan kami, sehingga kami tahu bagaimana kami hidup dan bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang telah mempersiapkan diri, yang akan membaca bagian-bagian Alkitab, baik bacaan pertama, bacaan Mazmur, bacaan kedua dan bacaan ketiga. Kiranya apa yang sudah dipersiapkan Tuhan sempurnakan, sehingga apa yang disampaikan dapat didengar oleh umat-Mu, dan melaluinya umat Tuhan dapat merenungkan firman-Mu, juga dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kini kita akan masuk dalam bacaan Alkitab. Itu bacaan pertama terambil di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 19. Kejadian 28 ayat 10 sampai 19 yang akan dibacakan oleh salah seorang umat. Dipersilakan. Telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Kini kita akan masuki di dalam antar bacaan yang terambil di dalam Mazmur 139.
Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Dilanjutkan lagi 23 24. Bapak Ibu, kita akan membacanya secara berbalasan. Ayat-ayat yang lebih keluar dibacakan oleh saya. Bapak Ibu, ayat-ayat yang lebih menjorok ke dalam. Ini mulai dari saya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan 23 24. Doa di hadapan Allah Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya Kau ketahui ya Tuhan. dari belakang, dari depan Engkau mengurung aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Kemana aku dapat pergi menjauh roh-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Kita lanjutkan ayat 23 dan 24. Selidiki aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Lihatlah, apakah jalanku serong? Selanjutnya kita akan masuki dalam bacaan kedua yang terambil dalam Perjanjian Baru, yaitu Roma 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Saya akan bacakannya untuk Bapak Ibu semua ya. Roma 8 ayat 12 sampai 25, firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan Allah, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia roh surung Allah, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya.
tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Kita menantikan kedatangannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 13. Kita akan membaca ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 24. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Lalu ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36 sampai dengan 43. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik adalah Anak Manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedang lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diangkat ialah penyertaan Tuhan di tengah pergumulan. Bapak Ibu, setiap kita pasti disertai oleh Tuhan, gitu ya. Kalau kita masih kecil, bentuk penyertaan Tuhan adalah melalui orang tua yang mengasihi kita. Ketika kita sudah besar, bentuk penyertaan Tuhan adalah melalui apa Bapak Ibu? Melalui hikmat, juga melalui orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang hadir di sekeliling kehidupan kita untuk menyatakan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu akan terus kita alami dan kita jumpai kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Pertanyaannya, apakah kasih Tuhan itu
bisa membuat kita atau mendorong kita untuk mengalami kehadiran Kristus dalam hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan mengenai perumpamaan gandum dan lalang, mau menyampaikan bagaimana seseorang harus hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Nah, iman itu tidak sekedar dimiliki, tetapi juga iman itu harus dinyatakan. Artinya ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, Tuhan Yesus mau mengajarkan ada gandum, benih yang baik, ada juga lalang, benih yang jahat. Kita ada di benih yang baik, tetapi dalam kehidupan dan realita kita selalu berjumpa dengan lalang tersebut, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana kita bersikap? Kita akan melihat cuplikan video bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai gandum dan lalang dalam video berikut ini. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the weeds come from? An enemy did this, he replied. The servants asked him, Do you want us to go and pull them up? No, he answered. Because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barn. Ya, selanjutnya. Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, Explain to us the parable of the weeds in the field. He answered, The one who sowed the good seed is the Son of Man. The field is the world. And the good seed stands for the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one. And the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age. And the harvesters are angels. As the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. And they will throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Ya, berhenti dulu. Oke. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cuplikan video tadi kita melihat bahwa Yesus menunjukkan perumpamaan itu kepada para muridnya, bukan kepada orang banyak. Jadi Tuhan Yesus hendak mengajarkan mengenai kerajaan Allah dimulai dari para murid. Kenapa? Karena para murid merekalah yang nanti akan melanjutkan karya dan pelayanan Yesus di tengah dunia. Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan surga karena Tuhan Yesus juga mau menyampaikan kerajaan surga itu bukan mengenai tempat, tetapi sikap, tetapi juga situasi yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Kerajaan surga itu perihal bagaimana perbuatan kasih itu menjadi nyata. Bagaimana anak-anak Tuhan yang tadi disebutkan sebagai benih yang baik itu di tengah ladang yaitu dunia, mereka mempraktikkan
kasih Kristus. Tuhan Yesus secara jelas mau memisahkan antara si baik dan si jahat. Kita juga sudah belajar hal itu Bapak Ibu. Kita udah tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, benih-benih yang baik. Dalam firman Tuhan juga kita udah tahu bahwa menjadi anak-anak Tuhan berarti kita melakukan hal yang baik, menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan kehidupan dunia ini? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ada si baik dan si jahat. Kadang-kala manusia yang baik juga bisa menjadi jahat. Saya teringat perkataan yang disampaikan oleh Joker, Bapak Ibu. Tahu yang musuhnya Batman. Yang dia menyampaikan orang baik kalau terus disampaikan hal-hal yang jahat, dikatakan hal-hal yang jahat, maka kebaikannya itu akan luntur dan dia akan menjadi sosok yang jahat. Tetapi ada juga hal yang sebaliknya. Saya juga teringat dari perkataan salah seorang YouTuber namanya Edozel. Bapak Ibu tahu, dia mengatakan ketika ada pertemuan antara rekan-rekan pendeta, calon pendeta dengan Edozel ini, bagaimana dia bisa menyatakan, bagaimana dia bisa menjadi YouTuber yang senantiasa hidup di dalam kasih. Yaitu semakin banyak kamu menunjukkan kebaikan, maka yang jahat itu akan semakin berkurang. Itu berarti bahwa kebaikan-kebaikan itu harus menjadi saksi, harus dinyatakan di tengah kehidupan. Maka yang jahat itu akan berkurang. Nah, ini adalah bagian dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana kita mengambil keputusan. Kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah setiap anak-anaknya yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pengampunan, hidup dalam kepedulian satu dengan yang lain. Dan itu ada dalam diri kita. Walaupun kita lemah, di dalam pernyataan Paulus hidup oleh roh. Mengapa Paulus menyampaikan hal yang demikian? Karena dirinya sendiri menyadari bahwa kadangkala dia hidup tidak oleh roh. Dulu pengalaman hidupnya oleh daging, artinya dia dituntun untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendaknya. Bukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Paulus mengatakan, aku terus bertarung di dalam batinku. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku katakan. Ini adalah perjalanan kehidupan yang akan terus dijalani oleh setiap anak-anak Tuhan. Sehingga Paulus memilih hidup oleh roh walaupun dia menyadari bahwa kedagingannya itu masih ada. Ini mau menyampaikan bahwa setiap hidup kita juga tidak pernah bisa terlepas dari dosa. Tetapi hendaklah dosa itu yang bisa kita kurangi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup tidak berdosa, itu kita menipu diri kita sendiri. Setiap kita sebagai manusia, kita menyadari bahwa kita hidup di dalam dosa. Tetapi kasih anugerah Kristus, Roh Kudus yang menyertai, itulah yang memampukan kita untuk memiliki keputusan. Mengecilkan atau juga mengurangi dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dan lebih banyak kita mewujudkan kasih kepada orang lain, terutama kepada Tuhan. Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ini yang bisa kita lakukan. Ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, kita kerap kali menghadapinya dengan mengandalkan diri sendiri. Ini pasti bisa. Bertanya kepada orang-orang. Kadangkala kalau ada pergumulan, kita menyimpan sendiri. Nanti ketika kita mengalami yang namanya stuck, tidak bisa lagi ada bantuan dari orang lain, baru kita ingat, Tuhan itu mengasihi aku. Aku
Aku datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini yang seringkali menjadi sikap yang keliru. Kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya pertama kali datang kepada Tuhan. Bukan ujung-ujungnya datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mengendaki setiap anak-anaknya, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang juga Tuhan Yesus mau sampaikan, agar kita beriman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan biasanya tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Ketika menghadapi pergumulan yang berat, kita berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan membuka jalannya tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat, karena itu adalah janjinya bagi setiap orang yang takut akan Dia. Dan itu juga janjinya yang sudah disampaikan dari zaman nenek moyang. Yakub yang kita baca dalam kitab Kejadian tadi adalah menggambarkan bagaimana dia sedang dalam pelarian. Ketika ia dikejar-kejar oleh saudaranya, akan dibunuh. Yakub pergi. Lalu Yakub di situ berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan kondisinya. Dan dari situlah penyertaan Tuhan itu menjadi nyata. Sebenarnya tidak hanya ketika Yakub melarikan diri, tetapi dalam sepanjang kehidupan Yakub, Tuhan Allah itu hadir. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 1 menit saja Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini Bapak Ibu. Tuhan itu selalu hadir untuk menyertai, untuk menolong di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk memilih dalam kehidupan ini. Untuk memilih jalan Tuhan. Walaupun kadangkala kata Paulus, jalannya itu jalan yang tidak mudah. Jalan yang menuju pada penderitaan. Tetapi penderitaan itu bukanlah untuk menjauhkan kasih Kristus. Justru dalam penderitaan itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Dan itulah yang kita yakini. Setiap kita pasti memiliki beban Bapak Ibu. Setiap kita pasti mengalami pergumulan-pergumulan yang mungkin sulit untuk kita hadapi. Tetapi kita mau percaya, meyakini bahwa Tuhan senantiasa hadir. Sama seperti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu megang gelas ini. Kalau Bapak Ibu memegang gelas ini, kalau sebentar nggak akan kerasa. Tapi kalau Bapak Ibu megangnya lama, ini bisa jadi berat. Nah, yang Tuhan Yesus mau, taruh beban itu. Percaya kepada Tuhan. Kadang-kala kan kita pegang terus nih beban. Kita nggak berusaha menaruhnya. Percaya sama Tuhan. Itu yang menjadi bagian dalam iman kehidupan kita. Ini juga menjadi tanda bahwa kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu beserta dengan saya. Sang Immanuel itu menuntun langkah kehidupan saya. Saya mau membagikan sebuah cuplikan video sama seperti seorang remaja atau pemuda ini yang dia mengalami beban dalam kehidupannya. Bahkan dari kecil dia terbeban atau mengalami beban yang begitu berat. Tetapi dia bisa mengubah beban itu menjadi berkat buat sesamanya. Kita lihat melalui cuplikan video berikut ini. Kau adpak batada aku dengarkan darba. Saya sudah dengarkan saudarmu. Saya tidak pernah mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya dengarkan saudarmu. Bapa berkata, coba buka Alkitab ayat 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, tidak bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi
karena pekerjaan harus diadakan di dalam orang itu. Aku pada aku merasa tambah sejahtera. Bapak pada rencana untuk menyekolahkan saya ke SMP Normal. Pada hari pertama masuk sekolah, saya ternyata teman bangku di sebelah selalu kosong. Aku terus depresi, lalu sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada mama papa, saya tidak mau sekolah lagi. Aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong, teman-teman tertawa, menganggap aku ada atau orang yang terkutuk. Aku berbicara tepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Sudah kita berkumpul berdoa meminta satu teman yang baik. Beberapa hari kemudian ada satu teman yang datang mendekati saya, duduk di sebelah kanan. Aku merasa, Tuhan itu baik menjawab doaku. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan interior dan sebelum itu aku bekerja di perusahaan plastik namanya Ernest. Waktu aku masuk perusahaan Ernest, senior manajer desainer langsung kasih tugas besar, tugas membuat dan pos. Aku kerja keras bersama desain bentuk. Setelah dapat bentuk yang bagus, berfungsi fokus ke sistem hak. Setelah ketemu sistem hak, dikirim ke Hong Kong untuk membuat tajakan. 1 tahun kemudian sudah keluar produk. Aku beli, aku foto, aku senang, bawa pulang ke rumah. Hari tutup, tidak dapat motor. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan, tapi bukan karena aku hebat, bukan. Jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sendiri. Banyak rencana Tuhan itu terbaik buat saya. Dan aku hampir resiko aku bayangkan dengan beban. Jadi, dengan beban Tuhan akan memampukan dan menyertai kalian. Saya dan terjaku. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah cerita pengalaman bagaimana Yahya, seorang pemuda, dia dalam kelemahannya, dia bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan perubahan dalam kehidupannya. Keberhasilan. Bukan karena kuat hebatnya seorang Yahya, tetapi karena dia bergantung kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan yang dihadapinya. Bapak Ibu, mungkin kalau saya tidak pakai teks tadi, Bapak Ibu mungkin tidak jelas, tidak akan mengerti apa yang disampaikan oleh Yahya. Karena memang Yahya ini seorang tunarungu. Dalam keadaan normal saja biasanya manusia suka dikucilkan. Apalagi dalam keadaan disabilitas seperti Yahya. Tapi kita lihat bagaimana kuasa Tuhan itu nyata. Penyertaan Tuhan itu menjadi pegangan kehidupan seorang Yahya. Dia mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan bukan di ujungnya, tapi dari awal dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan dan Tuhan senantiasa menyertai, bahkan memulihkan keadaannya, menolong dalam kelemahannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita
percaya pada penyertaan Tuhan. Kalau saat ini kita berada dalam beban ataupun di dalam kesusahan, kesulitan, penderitaan, yakinlah bahwa firman Tuhan itu senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang menjadi dasar iman percaya kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Saya akan menutup dengan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 untuk mengingatkan kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Ampuni apabila kami masih mengalami atau merasakan bahwa kadangkala kami bergumul, kadangkala kami mengalami kesulitan, kami mengalami pergumulan seakan-akan kami sendiri dan tidak mengalami dan merasakan penyertaan Tuhan. Tolonglah kami akan menjadi peka, tolonglah kepada kami untuk dapat senantiasa bergantung kepada Tuhan, sehingga penyertaan-Mu senantiasa menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami. Bahwa kami ada saat ini semua karena anugerah dan juga kasih-Mu yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk taat dan setia di dalam Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan, berdoa kepadamu sehingga iman percaya kami bertumbuh di dalam Engkau, dan kami menjadi benih-benih yang baik yang ditaburkan, dan kami juga bertumbuh dan berakar serta berbuahkan hal-hal yang baik bagi lingkungan sesama kami. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk karya dan pelayanan anak-anak-Mu di gereja GKI Karbela. Kami berdoa untuk majelis jemaat, badan pelayanan, aktivis, komisi yang ada, Tuhan berkati. Biarlah sebagai benih-benih anak-anak-Mu ini dapat menyatakan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam saling tolong menolong sehingga pelayanan yang dilakukan menjadi kesaksian. Dan umat-Mu yang menerima setiap pelayanan dan persekutuan dapat bertumbuh di dalam iman percayanya kepadamu. Tuhan Yesus juga berkati untuk PMJ, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan siang hari nanti. Tuhan memberi hikmat kepada setiap penatua maupun setiap orang yang ada di dalamnya. Tuhan pimpin dan sertai. Biarlah penatua dan juga pendeta dapat melayani di dalam setiap programnya dengan sepenuh hati, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus juga berkati, biarlah Engkau yang menyertai langkah pelayanan yang dilakukan oleh gereja GKI Karbela. Biarlah gereja ini dapat menjadi rumah kedua bagi jemaat Tuhan untuk dapat bersekutu, bersaksi dan melayani, sehingga pertumbuhan iman dapat dinyatakan dan
setiap umat Tuhan terpelihara di dalam iman dan juga kasih-Nya kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan yang berada dalam pergumulan. Di dalam kelemahan tubuh kami berdoa untuk Ibu Tambunan, Ibu Erni, Ibu Liani. Kami berdoa untuk Bapak Tekni, Bapak Rudi, juga Bapak Stefanus, Bapak Irwan, dan juga dalam masa pemulihan untuk Penatua Suminten. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau senantiasa hadir, Engkau yang senantiasa turut campur tangan dalam kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Sehingga melalui pertolongan Tuhan, melalui jamahan-Mu yang kudus, Engkau mengangkat sakit penyakitnya dan memulihkan keadaannya. Juga Tuhan berkati melalui obat-obatan maupun istirahat yang dijalani dapat menjadi cara Tuhan untuk memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, baik di dalam pekerjaan mereka, di dalam pendidikan, baik itu di sekolah maupun di universitas. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang berada dalam pergumulan, baik itu dalam relasi di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, Engkau membimbing, Engkau menyertai. Biarlah kasih setiamu dan hikmat daripadamu memberi kekuatan, sehingga pergumulan ini tidak melemahkan anak-anak Tuhan, tapi anak-anak-Mu tetap percaya dan tetap berserah kepada Tuhan, bergantung kepadamu ya Tuhan. Engkau membuka jalan dan memulihkan keadaan anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, mengucap syukur untuk saudara kasih kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Kang Hintono, kiranya umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati, biarlah anak-Mu ini tetap setia di dalam mengikut Tuhan, dan juga setia di dalam persekutuan, sehingga kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami juga bersyukur pada saat ini ya Tuhan, untuk sekolah-Mu, penabur yang genap berusia 76 tahun. Tuhan berkati, biarlah dengan bertambahnya usia, langkah dan juga derap pelayanan dan juga karya yang dilakukan oleh sekolah penabur ini dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera melalui pelayanan, kesaksian, dan juga pengetahuan yang disampaikan. Tuhan Yesus juga berkati, biarlah BPK Penabur tetap dapat menjadi jalan di mana karya kasih Tuhan Engkau nyatakan. Biarlah anak-anak-Mu, para murid yang bersekolah tetap beroleh hikmat dan pengertian, tidak hanya dalam pengetahuan tetapi juga memiliki karakter Kristus yang menjadi tanda bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Juga Engkau memberkati setiap guru yang di dalamnya hadir melayani dan juga berkarya bagi nama Tuhan. Biar Engkau memberkati, biarlah para guru juga diberi hikmat dan kearifan untuk mengajar, untuk menanamkan nilai-nilai karakter Kristus bagi anak-anak, bagi para murid, sehingga para murid dapat bertumbuh di dalam takut akan Tuhan melalui setiap pengajaran yang dilakukan oleh guru dan juga karyawan. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk negara Indonesia ya Tuhan, di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja Tuhan, kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami. Engkau memberi hikmat dan kearifan kepada setiap pemimpin maupun pemerintah. Biarlah Engkau ya Tuhan yang mengarahkan, yang mengajarkan, sehingga setiap pemimpin dan juga pemerintah dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan kesungguhan hati. Biarlah itu tercermin melalui setiap program yang dijalani dengan benar, dengan jujur, dengan adil, dan mengutamakan kasih Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami hidup dalam damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Di tengah konflik dan peperangan yang masih terus terjadi, kiranya kerajaan Allah Engkau nyatakan ya Tuhan. Biar Engkau hadir, Engkau yang memulihkan melalui anak-anak-Mu yang Engkau utus untuk terciptanya damai di tengah konflik dan peperangan yang terjadi. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa syafaat kami ini
Kami yakin dan percaya Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami, dan pada waktunya juga Engkau yang akan mengabulkan setiap doa ini seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayat Alkitab terambil dari Amsal 39 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA 230300146 atas nama GKI Janda Anggrek Raya, atau bisa memberikannya juga melalui QRIS yang terlihat di layar TV di depan Bapak Ibu. Kita akan mengangkat pujian dari nyanyian PKJ 146 1 sampai 3. Dengan rela hatimu Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih setiamu yang telah menyertai kehidupan kami. Kami senantiasa hadir untuk memberkati dan menuntun langkah kami. Atas penyertaan-Mu, kami saat ini dengan penuh sukacita memberikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan Yesus melihat kesungguhan hati kami, sehingga persembahan ini dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gerejamu di GKI Karbela ini. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Sumber segala berkat kami. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ibadah telah selesai Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Dipersilakan bersatu teduh sejenak.